cukup banyak. Ya, jadi misalnya sahabat ini punya hadis ini, sahabat ini punya hadis ini, sahabat ini punya hadis ini. Nah, database-nya itu salah satunya di Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau itu yang faham betul siapa yang pegang hadis siapa, siapa yang pegang hadis siapa, ya. Itu tahu. Karena beliau ketika masuk Islam ini masih tergolong muda sekali, ya. Masih tergolong muda sekali. Sehingga pikiran beliau masih cukup bagus, jernih ketika itu, dan hafalan beliau cukup baik, ya. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sa'labah bin Ubaid bin Al-Abjar Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Tapi cukup dicatat Sa'ad bin Malik bin Sinan saja, ya. Nanti ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat kedua, namanya adalah Sinan, ya. Jadi kalau pendapat pertama namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya. Pendapat kedua namanya Sinan, ya. Jadi Sinan bukan nama kakeknya, tapi pendapat kedua Sinannya adalah nama dari Abu Sa'id itu sendiri, ya. Cuman yang lebih masyhur di kalangan para ulama lebih menyepakati pendapat yang pertama, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kunyahnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansori, ya. Karena beliau adalah bagian dari sahabat Ansor dari suku Khazraj, ya. Jadi beliau ini dari suku Khazraj, ya. Kalau baninya beliau ini dari Bani Khudroh, ya, dari Bani Khudroh. Kemudian ayah beliau, ya, bernama Malik bin Sinan, ya. Malik bin Sinan adalah salah satu sahabat Nabi yang juga mengikuti perang Uhud, ya. Jadi ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri ini mengikuti perang Uhud yang namanya Malik bin Sinan tadi. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini ketika perang Uhud terjadi itu usianya sudah 13 tahun sebenarnya. Dan untuk ukuran remaja Arab ketika itu 13 tahun itu sudah cukup mapan, sudah cukup matang untuk biasanya turun ke medan perang, ya. Karena biasanya 11 tahun, 12 tahun itu mereka sudah mahir berkuda. Nah, Abu Sa'id itu ketika usia 13 tahun ingin ikut perang Uhud, ya. Dan beberapa waktu itu beberapa orang memang, beberapa remaja ketika perang Uhud terjadi itu beberapa remaja itu ditolak keikutsertaannya oleh Rasulullah SAW, ditolak keikutsertaannya. Nah, salah satu yang ditolak keikutsertaannya adalah Abu Sa'id Al-Khudri ini. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak ikut perang Uhud, padahal waktu itu beliau sudah balik. Tidak habis, ya. Bayangkan kalau seandainya seluruh generasi muda waktu itu ikut perang Uhud, dalam keadaan perang Uhud, ya, kalah, ya, mungkin generasi-generasi muda di Madinah, ya, mungkin akan mengalami penurunan drastis, gitu. Ini salah satu nubuahnya Rasulullah SAW barangkali, sehingga tidak semua remaja, tidak semua anak-anak muda ketika itu diizinkan ikut perang Uhud. Salah satu yang ditolak keikutsertaannya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini termasuk kisah yang cukup melekat kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini cukup menjadi sahabat yang disanjung oleh banyak orang, gitu, ya. Disanjung oleh banyak orang, dan beliau itu lahir pada 10 tahun sebelum hijrah, ya. Jadi lahir 10 tahun sebelum hijrah. Jadi termasuk masih sangat muda sekali. Dan beberapa predikat yang beliau dapatkan adalah disebut-sebut sebagai ahli fikih di antara para sahabat, ya. Ahli fikih di antara para sahabat itu salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Wafatnya Abu Sa'id Al-Khudri ada beberapa pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan meninggalnya pada tahun 74 Hijriah, ya.
Sementara yang lain itu kisaran di antara 63 Hijriah, 64 atau 65. Di 63, 64, 65. Ya, tapi yang paling jauh ya 74 Hijriah. Yang lain berpendapat 63 Hijriah, 64 Hijriah atau 65 Hijriah. Tapi secara prinsip beliau termasuk sahabat yang meninggal cukup lama, cukup panjang ya, agak belakangan ya di antara para sahabat-sahabat yang lain, karena waktu itu memang beliau masih sangat muda. Dan murid-murid di antaranya adalah Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik sempat juga mengambil hadis dan pelajaran dari beliau. Kemudian Ibnu Umar ya, termasuk juga begitu ya, dan beberapa sahabat lain di antaranya, karena memang beliau tadi punya banyak database ini ya, database hadis dari para sahabat. Ini sekilas tentang Abu Sa'id Al-Khudri yang merupakan ahli fikihnya di antara para sahabat. Sekarang kita lanjutkan kawan-kawan dirahmati Allah tentang pembacaan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar dari Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda bahwa man ra'a minkum, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya. Man ra'a minkum, barang siapa dari kalian melihat munkaron, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu, kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan bilisanihi, dengan lisannya ya. Fa illam yastati', kalaupun kemudian tidak bisa, fa biqalbihi, maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang ke-34 dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, yang mengajarkan kepada kita tentang beberapa poin ya, yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Ada setidaknya 6 poin yang bisa kita pelajari dari hadis yang barusan kita baca bersama-sama ya. Jadi ada keutamaan dari hadis yang ke-34 ini, ada 6 poin ya. Saya membaginya menjadi 6 poin. Yang pertama adalah dari hadis yang kita baca tadi, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu ada pada hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman itu diyakini di dalam hati ya, atas dikubi qalbi ya, diyakini dalam hati ya, qaulun bilisan, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal anggota tubuh, amalun bil arkan wal jawari. Nah, ini adalah akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah seputar tentang iman. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu harus meyakini konteks keimanan atau komponen keimanan itu ya ada pada 3 poin ini. Di dalam hati meyakini, di lisan diucapkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya, dan juga membenarkan apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu berupa Quran ya. Dan juga kemudian amalun bil arkan ya, dan kemudian menjalankan dengan amalun bil arkan dengan anggota tubuh ya, wal jawari ya, dengan seluruh anggota tubuh. Jadi setiap tubuh kita itu harus
bergerak untuk mewujudkan iman itu. Nah, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau ngaku Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, ya maka harus melakukan 3 komponen itu. Ya, hatinya beriman, kemudian lisannya ya meyakini dengan lisan, diucapkan, dan yang ketiga adalah punya amal. Gitu ya. Jangan sampai kemudian seperti kaum Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah itu iman itu hanya ada pada hati dan lisan kalau orang Murji'ah. Ya. Jadi yang penting atine iman, terus lisane syahadat, arep maksiat ya ora apa-apa. Nah, ini bahaya. Orang-orang Murji'ah itu gitu. Arep maling, ya, yang penting masih syahadat, enggak apa-apa. Ya. Engko tobat gitu. Ya. Jadi orang-orang Murji'ah itu menganggap bahwa selama di dalam hati itu masih meyakini Allah dan kemudian lisannya masih syahadat, ya, dia mau maksiat, mau ninggalin sholat, mau kemudian tidak punya amal, ya, dia tidak merasa imannya runtuh. Nah, ini yang bahaya, pemahaman-pemahaman seperti ini. Maka bagi kaum muslimin, ya, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, harus meyakini bahwa tidak tepat bagi seorang mukmin itu untuk sekedar ngaku beriman tapi amalnya kosong. Ya. Jadi tidak boleh seorang mukmin itu kok tidak punya amal. Makanya salah satu agenda hidup setiap harinya seorang mukmin yang benar adalah dia tidak boleh kemudian melewati hari kecuali dia harus memastikan melakukan amal di hari itu. Ya. Karena melek moto terus mangan terus turu sampai sesuk meneh, itu bukan cirinya orang mukmin. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita umatnya untuk beraktivitas di waktu pagi, bergegas. Kenapa? Ya, salah satunya itu karena kita ini wajib punya amal, teman-teman, ya. Karena kita ini wajib punya amal, dan amal itu adalah bentuk dari iman, ya. Seperti yang dulu pernah kita bahas di hadis-hadis yang sebelumnya, orang itu kalau sudah punya iman, meyakini sesuatu, maka harusnya efek dari meyakini sesuatu adalah action, ya. Meyakini sesuatu itu efeknya pasti action harusnya, ya. Dulu yang pernah saya contohkan adalah ketika orang meyakini bahwa memakan daging itu sebuah kejahatan, akhirnya muncul gerakan namanya vegan atau vegetarian misalnya. Orang-orang vegetarian itu saking dia meyakini bahwa memakan hewan itu sebuah kejahatan, ya, yang keyakinannya saking kuatnya, akhirnya mereka melakukan apa? Protes, demo, ya, di restoran-restoran cepat saji yang menyajikan burger, yang menyajikan daging gitu-gitu, mereka demo, ya. Demo itu adalah wujud dari mereka meyakini doktrin tertentu. Nah, kalau kita meyakini bahwa iman Islam itu sempurna, maka harusnya panjenengan itu termasuk orang-orang yang punya amal. Jadi tidak bisa kita kemudian mengatakan diri punya amal, punya iman, tapi kalau tidak ada amalnya itu tidak bisa. Karena itu tadi harus 3 komponen tadi komplit. Hatinya ada imannya, hatinya meyakini, ya, lisannya mengucapkan, badannya punya amal. Maka yang sudah mulai mukallaf, ya, sudah taklif gitu, itu harus mulai mikir, ya, dipikir-pikir dewi, kira-kira dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah ada amalnya semua belum? Dulu guru saya nginget gini gitu, ya, coba nek misalnya wis gede gitu, salah satu cara berpikirnya adalah di batuk wis ono amalnya belum, punya telinganya sudah punya amal belum, ya, terus duwe irungnya dia amal belum. Jadi pokoknya semuanya karena ini nanti kan semuanya kan dihisab loh, ya, semuanya kan dihisab. Nah, kan pastikan
Jari kita ya ada amalnya, kulit kita ada amalnya, ya. Dengkule ya ono amale, ya. Sikile ya ono amale gitu. Semuanya harus ada amalnya. Ya. Nah, itu salah satu cirinya orang-orang yang mikir akhirat tuh gitu. Ya. Termasuk juga akhirnya untuk berhati-hati, jangan sampai justru badan-badan kita ini begitu dicek tidak ada amalnya tapi malah ada maksiatnya. Wah, itu repot. Ya, motonya orang amalnya ya. Wah, ragu ini orang amalnya. Tapi nek maksiat kita yakin. Gitu ya. Terus tangan orang amalnya. Terus kita tapi nek ono nek apa namanya? Nek maksiat kita yakin. Nah, itu malah bahaya. Ya. Maka itu menjadi penting. Nah, ini kebalikannya. Kalau Murji'ah tadi iman itu ada di hati dan lisan, ya. Di tempat kita seringkali malah kebalikannya. Ya, ada namanya aliran kebatinan itu ya. Aliran-aliran kebatinan itu malah sewalike. Sing penting tuh minta apik, begitu. Kadang-kadang malah ada itu, sing penting tuh minta apik. Ya. Orang imani Gusti Allah ora apa-apa, sing penting tuh minta apik. Nah, itu ya keliru juga. Ya, kalau jangan kemudian tuh minta apik saja tanpa hatinya kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala dan lisannya tidak syahadat, ya sepodo wae. Ya. Maka ini harus menjadi keyakinan utuh, akidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut orang Islam dan berhak masuk surga itu yo kalau tuh minta apik dan kemudian punya password berupa syahadat, hatinya iman kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Jadi jangan ragu. Ini kan sekarang sedang marak gitu ya di sosial media, ya, di internet gitu ya, yang kemudian seringkali berusaha untuk menggeser pola pikir kita. Ya, yo mosok sing itu minta apik, berbuat baik begini gara-gara tidak Islam terus tidak masuk surga. Kalau kita sebagai seorang Islam dikasih pertanyaan seperti itu, jangan ragu menjawab, ya memang. Ya, jangan karena kemudian tidak pengen menyakiti hati orang lain terus kita kemudian pakai jawaban-jawaban yang menyenangkan hati mereka. Kalau saya ditanya seperti itu, apakah orang yang berbuat baik kemudian dia tidak Islam, apakah dia tidak masuk surga? Kalau saya akan menjawab iya, nggak masuk, karena password yang diterima hanyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Kalau dia marah gimana? Ya, loh, kan tadi nanya lewat ilmu saya. Kalau ilmu saya begitu. Kalau jenengan punya pemikiran lain monggo silahkan. Tapi kalau nanya kepada saya, yang saya meyakini ya begitu, ya. Dan keyakinan saya tidak untuk saya paksakan kepada panjenengan. Itu aja, selesai. Ya. Jadi jangan kemudian hanya karena tidak pengen menyakiti hati orang lain terus kita akhirnya malah menjawab sesuatu yang mengingkari keimanan kita sendiri. Itu bahaya, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya harus dijawab ya jawab, tapi dengan informasi tadi. Kalau yang saya yakini begini. Tapi kalau jangan punya keyakinan lain, monggo silahkan diyakini. Ya, tapi kalau jawaban saya sebagai bagian dari akidah saya demikian, selesai. Ya, jadi tidak usah harus kemudian merasa perlu ya menyenangkan semua orang. Urusan dalam akidah ini, kalau urusan dalam akidah. Ya, itu yang pertama teman-teman yang Allah. Okay? Jadi iman itu harus ada amalnya. Ya, harus ada amalnya. Lisannya harus mengucapkan, amalnya harus ada. Okay? Jadi, orang Islam itu harus ada amal. Kalau semuanya ini sekedar batin tok itu mesake kaum fakir miskin duafa itu, bayangkan kalau tidak ada amal gitu ini. Semuanya syahadat kabeh, beriman kabeh, tapi ndelok om melarat lihat orang miskin kudu nggak gitu. Ya. Yo, tidak ada amal. Makanya kenapa dalam Islam 3 komponen ini penting. Yang kedua, teman-teman yang Allah, ya, pelajaran kedua dari hadis yang ke-34 ini adalah hadis tadi menyebutkan ya seputar tentang ya apa namanya hadis tadi menyebutkan seputar tentang bagaimana tahapan nahi munkar. Maka dari poin itu kita belajar ya, poin kedua dari hadis ini adalah dibolehkan menasihati orang lain secara terang-terangan. Dibolehkan menasihati orang lain secara terang-terangan jika orang tersebut melakukan kesalahan juga secara terang-terangan. Ya.
dibolehkan menasihati orang lain secara terang-terangan jika dia dengan sengaja melakukan kesalahan secara terang-terangan. Dari mana kesimpulan ini dibuat? Begini teman-teman yang dirahmati Allah ya, saya mau tidak mau harus menceritakan asbabul wurud dari hadis ini. Ya, jadi hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika itu gubernur Madinah, ya, gubernur Madinah itu dijabat oleh seseorang namanya Marwan, ya, oleh seorang namanya Marwan. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu masih hidup. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini karena ketika era-eranya Rasulullah itu masih sangat muda. Jadi ketika Madinah itu menjadi kota, bukan lagi ibu kota, menjadi kota bagian dari kaum muslimin, karena waktu itu pusat kekhalifahan kan dipindah. Ya, awalnya kan di Madinah, pusat kekhalifahan itu. Kemudian dipindah kemana? Kemana? Hah? Ke Baghdad, ya, kan dipindah ke Baghdad itu. Karena Islam sudah meluas, kemudian dipindah ke Baghdad. Nah, ketika dipindah ke Baghdad, Madinah ini kemudian menjadi satu di antara kotanya kaum muslimin, maka kemudian diangkatlah gubernur. Nah, kemudian diangkat gubernur itu, salah satu gubernurnya adalah Marwan namanya. Ya. Nah, ketika gubernur Madinah ini, ya, yang bernama Marwan ini melaksanakan sholat Id ceritanya. Ya, waktu itu sholat Idul Fitri, ya, atau Idul Adha dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan antara sholat Id atau sholat Idul Adha. Nah, ketika itu gubernurnya itu bikin aturan yang menyelisihi dari sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu, sholat Id niku sholat dulu nopo khutbah dulu? Hah? Sholat dulu. Kalau sholat Jumat khutbah dulu, ya, sip. Nah, tetapi gubernur Madinah ketika itu, ya, menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu, dengan alasan kalau bar sholat do bubar. Ya, sekolah mandi dewi lah. Sekolah mandi dewi. Angger bar sholat terus do lempit. Terus jagongan karo rokokan. Itu kotipe dijarke khutbah dewi. Bahkan beberapa malah sudah meninggalkan tempat itu. Saya lihat beberapa tempat itu sudah meninggalkan. Padahal khutbah Idul Fitri bagian dari sholatnya, ya, sama seperti khutbah Jumat jadi bagian dari sholatnya. Nah, ternyata di eranya Gubernur Marwan ini hal itu juga dikhawatirkan terjadi. Maka kemudian Gubernur Madinah ketika itu, ya, berinisiatif untuk membalik urutannya. Khutbah dulu baru kemudian sholat. Nah, hal ini kemudian ditegur oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini menegur. Ya, menegur. Nah, ketika beliau menegur ini menyampaikan hadis yang pernah didengarnya, ya, hadis yang pernah didengarnya tadi. Jadi asbabul wurud dari hadis ini bukan diucapkan oleh Rasulullah, ya. Kalau diucapkan oleh Rasulullahnya ketika dulu, tapi dimunculkan lagi oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika melihat hal seperti ini, ya, melihat adanya masalah yang dimunculkan dengan sengaja oleh Gubernur Marwan di Madinah dalam rangka mengubah syariat sholat Id, gitu ya. Ya. Kemudian beliau ketika menegur ternyata tidak diindahkan, ya, jadi tidak diindahkan. Jadi ketika ditegur itu tetap ngeyel, ceritanya gitu, tetap ngeyel, ya. Maka kemudian hadis ini disampaikan kepada orang yang melihat kejadian itu, ya. Jadi man ra'a minkum munkaran fa yughayyir biyadihi. Ya, kalau kamu melihat kemungkaran, hentikan dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan fa biqalbihi, mendoakan lewat dengan hati, doakan. Ya. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian hadis ini mulai dikenal dan hadis ini kemudian mulai menyebar. Awal ceritanya seperti itu. Dari kejadian ini kita bisa menyaksikan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri
itu benar-benar secara terang-terangan itu menegur gubernur Madinah ketika itu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai cara menegurnya Abu Sa'id Al-Khudri itu dengan cara yang agak kasar. Jadi kelambi gubernur itu tarik. Okay. Jadi pas waktu mau naik mimbar, pas mau khutbah, itu Abu Sa'id Al-Khudri kok khutbah sih cekel itu tarik gitu. Okay. Kenapa? Karena menyelisih. Nah, dari sini kemudian para ulama hadis menjelaskan salah satu poin yang bisa kita pelajari dari hadis ini adalah dibolehkan menasihati orang secara terang-terangan ketika dia juga menyengaja melakukan kesalahan secara terang-terangan. Jadi boleh. Kalau ada memang orang bikin salahnya terang-terangan, ya kita boleh menasihati terang-terangan. Ya. Nah, ini penting, gitu. Karena bagian dari menghentikan keburukan seketika. Ya. Bagian dari menghentikan keburukan seketika. Karena ada momen-momen yang kalau kita diamkan, ya nanti malah jadi nopo dianggap kewajaran. Ya. Ada momen-momen yang itu harus dihentikan terang-terangan. Gitu ya. Jangan sampai nunggu kuwi nek wong wis mulih, wis rampung. Gitu ya. Misalnya ada orang mabuk terang-terangan di pinggir jalan. Ya, itu boleh dihentikan terang-terangan. Oh jangan tadi engko enak wis do warep. Ya. Akhirnya terjadi tuh kebiasaan membiaran. Wong lagi main gaplek misalnya. Neng pos rondan gitu. Jangan perlu. Yo kita dihentikan boleh. Ojo engko enak wis do menang akeh lagi dihentikan. Ya. Apa nanti aja tak datangin rumahnya satu-satu. Kalau mereka memang menyengaja memperlihatkan kemaksiatan secara terang-terangan, dibolehkan bagi kita untuk menghentikannya secara terang-terangan. Itu poin kedua dari pelajaran hadis ini.